Ya, Pak Ustaz. Aduh, aku nggak makan pagi tadi. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Ibu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, Ibu. Ya. Kita mulai ya. Pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya pada kalian, masih ingat materi minggu kemarin? Masih, Ibu. Apa materi minggu kemarin? Jaringan tumbuhan, Bu. Ya, jaringan tumbuhan. Nah, siapa yang masih ingat macam-macam jaringan pada tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Resti. Meristem, parenkim, sama epidermis, sama. Saya, Bu. Ya, Yuni, silakan. Penyokong dan pengangkut. Ya, benar. Jadi, jaringan pada tumbuhan itu ada 5. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, epidermis. Yang ketiga, parenkim. Yang keempat, penyokong. Dan jaringan pengangkut. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan hewan. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu jaringan? Saya. Ya, Tika, silakan. Jaringan adalah kelompok sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Ya, benar sekali. Jadi jaringan itu kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan ada yang tahu, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Aldo. Histologi, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jaringan itu disebut dengan histologi. Nah, untuk materi hari ini jaringan hewan. Ada yang tahu jaringan hewan itu ada berapa? Saya, Bu. Ya, silakan Ida. Ada 4 jaringan hewan, Coba yaitu bisa sebutkan? epitel, ikat, otot, dan saraf. Ya, benar sekali. Jadi, jaringan hewan itu ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 saja dulu, yaitu epitel dan jaringan ikat. Jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Sedangkan jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyongkong bagian jaringan yang lain. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi. Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompok 1 itu Rul dan Resti, yang kelompok 2 Aldo dan Hanif, kelompok 3 Yuni dan Idam, dan kelompok terakhir Renal dan Tika. Untuk diskusi ini tolong dicatat ya soal untuk kelompok 1. Soal kelompok 1 akan membahas tentang struktur sel jaringan epitel. Kelompok 2 akan membahas tentang fungsi jaringan epitel. Kelompok 3 akan membahas tentang struktur sel jaringan ikat. Dan kelompok terakhir akan membahas komponen sel jaringan ikat dan fungsi jaringan ikat. Ibu beri kalian waktu 5 menit ya, cukup ya? Ya, Cukup. Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Waduh, di sini kayaknya susah ini, Bu. Kalian bisa kok
mencarinya di literatur lain selain dari buku. Apa nih? Baik, Bu. Apa nih? Nah, untuk mempermudah kalian di sini Ibu punya Iya kan. gambar yaitu jaringan epitel dan jaringan ikat. Mungkin bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas diskusi ini. Ibu mau lihat 1, 2. Ya. Ini jaringan epitel. Oh iya Bu. Hah? Oh, ini namanya jaringan epitel. Bisa dirobek. Apa Ada nih? epitel tipis selapis, ada epitel tipis berlapis banyak. Gambarnya bagus. Wah, Ibu hebat. Ibu yang gambar. Iya, Ibu yang gambar. Jadi ini Bu yang namanya epitel. Kalian diskusi dulu, nanti Ibu akan menjelaskan. Selesai kalian diskusi. Es krim. Bisa roti es krim nih, Bang. Apa nih? Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, Bu. Oh, ini epitel kubus. Ini bagian apa? Rena, kamu sama temanmu. Ayo lihat. Kamu jangan nyontek-nyontekan kalau ngomong. Oh, ini. Bu, mau nanya. Resti, Ya. Tanya suruh. Resti mau nanya, Res. Ibu, ini apa, Bu? Apa Tika? Apa nih? Waktunya sudah habis, bisa kita mulai di presentasinya. Ya Bu, bisa Bisa, Bu. Bu. Bisa. Sebelumnya dikumpulkan lagi dulu ya gambarnya. Ini Bu. Makasih, Bu. Ini Bu. Nah, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya tentang struktur sel jaringan epitel. Silakan kelompok 1 diminta untuk berdiri mempresentasikannya. Iya. Perlu memperkenalkan Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri kalian. Menghadap situ apa sini? Menghadap ke teman kalian saja. Ya baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Resti. Nama saya Rul. Oke teman-teman, nah dari kelompok 1 itu akan membahas tentang jaringan epitel. Nah jaringan epitel itu sendiri terdiri atas sel-sel yang terikat satu sama lain. Nah berdasarkan susunan selnya, jaringan epitel itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu epitel pipi, epitel batang, kubus, dan transisional. Nah untuk saya akan membahas yang pertama tentang epitel pipi. Epitel pipi itu memiliki bentuk nukleusnya bulat dan terletak di tengah. Terus berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel itu dibagi berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama itu epitel tipis lapis. Nah, jaringan epitel tipis lapis ini itu disusun oleh selapis sel yang berbentuk tipis dan tersusun sangat rapat. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Nah, contohnya itu pada pembuluh darah, alveolus, pembuluh limfa, ginjal, dan lainnya. Terus yang kedua, itu epitel pipi berlapis banyak. Nah, jaringan epitel berlapis banyak ini itu memiliki lebih dari satu sel yang berbentuk pipi dan tersusun sangat rapi. Nah, fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung. Contohnya kepada kulit, rongga mulut, dan vagina. Baik, yang selanjutnya ada epitel batang atau silindris. Epitel batang berbentuk seperti batang, nukleusnya bulat dan terletak di dasar sel. Epitel silindris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama epitel silindris lapis. Jaringan epitel silindris lapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk batang. Contohnya pada lambung, jondet usus, kantung empedu, saluran pernapasan bagian atas. Berfungsi sekresi, absorpsi, proteksi, dan melicinkan. Yang kedua ada epitel silindris berlapis banyak. Jaringan epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk batang. Contohnya pada saluran kelenjar ludah dan uretra berfungsi sekresi. Yang ketiga, epitel silindris bersilia. Inti sel bulat terletak di dasar dan bersilia. Contohnya dinding rongga hidung, saluran oviduk, bronkus, berfungsi membersihkan benda asing. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada epitel kubus. Nah, epitel kubus ini
berbentuk seperti kubus, nukleusnya itu bulat, besar, dan terletak di tengah. Nah, berdasarkan lapisan penyusunnya, maka epitel kubus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada epitel kubus lapis. Nah, jaringan epitel kubus lapis ini disusun oleh selapis sel yang berbentuk kubus. Nah, jaringan ini juga berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. Contohnya itu pada kelenjar tiroid, permukaan ovarium, dan lensa mata. Terus yang kedua itu ada epitel kubus berlapis banyak. Nah, jaringan epitel kubus berlapis banyak ini disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk kubus. Nah, jaringan ini tuh berfungsi dalam sekresi dan absorpsi. Nah, contohnya itu pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Selanjutnya ada epitel transisional. Epitel ini memiliki bentuk sel yang berubah-ubah dan berlapis-lapis. Bila jaringan ini menggelembung, maka sel-sel bagian dasar berbentuk kubus atau silindris. Pada lapisan tengah selnya berbentuk kubus dan pada lapisan atas berbentuk pipi. Contoh pada kantung kemih, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang masing-masing epitel. Terima kasih atas perhatiannya. Yang tepang untuk kelompok 1. Nah, jadi struktur dari jaringan epitel ini, yang pertama epitel pipi ini dia itu berbentuk pipi. Nah, epitel pipi ini dibagi menjadi dua, yaitu epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis banyak. Yang kedua itu ada epitel silindris atau epitel batang. Nah, dia itu berbentuk seperti batang, bisa diimajinasikan itu berbentuk seperti kubus, balok. Nah, dia itu memiliki inti nukleus di tengah. Nah, epitel silindris ini dibagi menjadi tiga, yaitu epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis banyak, dan epitel silindris bersilia. Yang ketiga yaitu jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus itu berbentuk seperti kubus. Dari namanya saja sudah kubus, jadi bentuknya seperti kubus. Nah, dia itu dibagi menjadi dua, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Yang terakhir ini epitel transisional. Epitel transisional ini jadi epitel peralihan. Jadi epitel transisional ini bisa ubah bentuk. Jika dia mengembang, dia akan berbentuk seperti kubus, dan jika dia tidak mengembang, dia akan berbentuk pipi, jadi seperti epitel. Nah, selanjutnya ini untuk kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai fungsi dari jaringan epitel. Perkenalkan, nama saya Hani. Nama saya Aldo. Ya, langsung saja. Yang pertama, fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai pelindung atau proteksi. Hal ini terdapat pada epitel pada kulit dan rongga mulut. Yang kedua, sebagai kelenjar atau menghasilkan getah. Kelenjar tersebut terbagi menjadi eksokrin, yaitu melalui sebuah saluran, contohnya kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Dan endokrin, yaitu tidak mempunyai saluran khusus tetapi langsung melalui saluran darah, contohnya kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis. Selanjutnya sebagai penerima rangsang atau reseptor disebut epitel sensori. Contohnya yang terletak di sekitar alat indera. Sebagai jalur lalu lintas transportasi zat, artinya epitel dapat berfungsi sebagai penyerap zat ke dalam tubuh. Contohnya epitel pada jonjot usus. Epitel juga dapat berfungsi untuk mengeluarkan zat dari dalam tubuh. Contohnya nefron ginjal untuk lewatnya urin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas sekali ya. Jadi fungsi umum dari jaringan epitel itu dia itu sebagai pelindung yang biasanya terdapat pada kulit. Nah, Ibu minta ketika teman kalian presentasi itu diperhatikan dulu ya, Teh. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang struktur sel jaringan ikat yang terdiri dari 7 macam. Oke, saya persilahkan teman saya Idam untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Dam. Baik, di sini ada 7 jaringan dari materi kita. Struktur sel jaringan ikat. Ya, struktur sel jaringan ikat. Yang pertama itu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar yaitu jaringan yang sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen serta serabut elastin. Matriksnya berupa cairan lendir atau mukus. Di jaringan ini terdapat makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Fungsi jaringan ikat longgar adalah untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh saraf, dan saraf itu sendiri. Selanjutnya itu ada jaringan padat. Jaringan ikat padat disusun oleh sel-sel fibroblas dan terdapat banyak serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Serabut kolagen bersifat fleksibel tetapi tidak elastis. Fungsi jaringan ikat padat adalah untuk menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Jaringan ikat padat terdapat pada tendon dan ligamen. Tendon sendiri berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, sedangkan ligamen berfungsi sebagai penghubung tulang dengan tulang lainnya. Selanjutnya itu ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilago terdiri atas sel-sel tulang rawan yang terlindung oleh fibrosa tipis dan tersimpan pada satu rongga dalam matriks. Matriksnya banyak dengan komponen utama zat kolagen. Jaringan tulang rawan merupakan jaringan yang bersifat fleksibel. Fungsinya untuk menyokong rangka pada embrio dan bagian-bagian dari rangka hewan atau orang dewasa. Selanjutnya itu ada jaringan tulang. Terdiri atas sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Matriksnya tersusun atas zat-zat perekat, kolagen, dan endapan garam mineral, terutama garam dapur atau kalsium. Selanjutnya itu Selanjutnya itu makin bertambah usia hewan atau manusia, kadar zat perekat kolagen makin rendah, sedangkan kadar zat kapurnya meningkat sehingga tulang semakin keras dan kuat. Proses ini disebut klasifikasi atau pengakuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada jaringan darah, di mana jaringan darah ini mempunyai sifat dan ciri fisik yang berbeda dengan jaringan lainnya. Jaringan ini berupa cairan dengan komponen utama sel-sel darah, keping darah, dan cairan darah. Sel-sel darah atau bagian padat dari darah terdiri dari sel-sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih leukosit. Keping-keping darah atau trombosit, cairan darah atau plasma darah, dan memiliki komponen utama air. Kemudian jaringan limfa atau getah bening adalah bagian darah yang keluar dari pembuluh darah. Komponen utamanya adalah air yang di dalamnya terlarut glukosa, lemak, dan garam. Komponen sebelumnya berupa limfosit dan granulosit. Fungsi jaringan ini adalah untuk mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, garam, mineral, dan zat-zat lain dari jaringan sistem pembuluh darah. Kemudian yang terakhir adalah jaringan lemak. Jaringan lemak terdiri atas sel-sel lemak berbentuk bulat atau poligonal dan dinding selnya tipis. Sel-selnya kaya rongga sel yang terisi tetes minyak. Jaringan ini terdapat di seluruh tubuh. Fungsinya antara lain untuk menyimpan lemak, cadangan makanan, mencegah dan melindungi hilangnya panas secara berlebihan. Oke, mungkin ini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk gambar dari jaringan ikat. Yang pertama itu jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini disusun dari serat kolagen. Maju Bu, nggak lihat Bu. Ini gambarnya, ini bisa dibagi. Oh iya. Yang kedua itu jaringan ikat padat. Nah, ikat padat juga ini sama disusun atas serat kolagen, tetapi strukturnya itu lebih padat daripada jaringan ikat longgar. Yang ketiga ada jaringan tulang. Yang keempat ada jaringan tulang rawan. Yang kelima ada jaringan lemak. Terus itu ada jaringan jaringan lemak atau adipose. Yang seterusnya ada jaringan limfa. Yang terakhir ada jaringan darah. Nah, untuk jaringan darah ini terdiri dari 3, yaitu sel darah putih, sel darah merah, dan plasma darah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4, silakan presentasikan hasilnya.
Jadi perkenalkan, nama saya Kartika dan Saya Renal. kami akan mempresentasikan tentang komponen sel jaringan ikat. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Renal. Oke. Komponen sel jaringan ikat. Yang pertama, fibrolas berfungsi menyekresi protein, khususnya fibrosa yang berbentuk serat. Kedua, makrofag berbentuk tidak beraturan dan khusus terdapat di dekat pembuluh darah. Makrofag dapat bergerak menuju tempat terjadinya peradangan. Ketiga, sel tiang berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin. Heparin berfungsi mencegah pembekuan darah, sedangkan histamin berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Yang keempat, sel lemak. Sel lemak yang terspesialis khususnya untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan ikat itu disebut jaringan adipose. Yang kelima, sel darah putih berfungsi melawan patogen yang berupa bakteri, virus atau protozoa. Sel darah putih dapat bergerak bebas secara diapedesis atau bergerak keluar menembus pembuluh darah di antara darah. Limfa atau jaringan ikat untuk membersihkan patogen. Lalu fungsi jaringan ikat. Yang pertama, mengikat, melekatkan suatu jaringan dengan jaringan lain. Yang kedua, menyokong dan melindungi berbagai jaringan, organ dan bagian tubuh. Yang ketiga, vaskular, mengandung banyak pembuluh darah, mengangkut zat dari suatu jaringan atau organ, imunitas, cadangan energi atau jaringan subkutan atau lemak. Ya, jadi benar sekali. Untuk komponen dari jaringan ikat itu ada fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel darah putih. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke depan. Jadi sudah jelas ya tentang materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jadi Ibu minta untuk kalian itu terus belajar, jangan karena sudah mendapat materi terus itu nggak belajar lagi. Siap belajar, Bu. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan adakan kuis. Jadi ada 10 nomor soal. Ini soalnya pilihan ganda. Ya, Bu. Jadi kalian langsung mengerjakan di soalnya saja ya. Bagi. Ibu, waktunya berapa menit? Sebentar dibagi dulu. Ada 10 nomor, itu dikerjakan 10 menit pas ya. Insyaallah, Bu. Soalnya kan tentang materi hari ini, jadi masih fresh otaknya untuk mengerjakan kuisnya. Baik, Bu. Fresh. Ya. Jadi 10 menit ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan dikerjakan. Lo ini masing-masing atau bersama, Bu? Itu kerjanya masing-masing. Oh, masing-masing. Iya, nggak boleh kerjasama ya. Ya, Jadi Bu. Ibu Ya, pengen Bu. tahu pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya, Bu. Ya, gampang Ibu ini. Ini silang atau lingkar? Di singkat aja nggak apa-apa. Kerjanya sendiri-sendiri, yang di belakang kerjanya sendiri-sendiri. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, Bu. Kerja Sama. sendiri. Ibu hanya ingin mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini. Yang sudah boleh kumpul, Bu. Yang sudah belum kumpul. Udah habis, udah selesai. Belum, Bu, sebentar lagi. Kerjanya sendiri-sendiri, nggak kerja sama ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Saya gue udah. Oh, iya.
Sudah Bu. Di atas lembar soalnya itu di pojok atas tulis namanya. Ibu kalau sudah selesai pulang. Sebentar. Ibu, teman saya mengganggu. Bu, saya sudah Bu. Ya, yang sudah silakan kumpul. Hei. Resti dan Rul kerjanya sendiri-sendiri. Oh ini Bu, minta jawaban. Sudah Bu. Resti. Cepat sudah. Oh iya Bu, sudah. Berpulang. Ini siapa yang belum ya? Si Nurul. Maaf Bu. Sudah semua ya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi hari ini. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari materi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Hanif. Jadi yang pertama jaringan hewan itu ada 4. Pertama ada vitel, ada ikat, otot, yang terakhir ada saraf. Terus jaringan epitel itu ada pipi, kubus, silindris, dan transisional. Setelah itu jaringan ikat itu ada ikat longgar, ikat padat, terus ya udah ikat longgar sama ikat padat. Itu aja. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari jaringan ikat itu kan ada 7. Yang baru disebutkan Hanif itu 2. Jadi kurang 5. Mungkin ada yang bisa menambahkan macam-macam dari jaringan ikat ini. Jawaban Hanif itu sudah benar, hanya belum sempurna, terdapat kekurangan. Saya Bu. Ya Yuni silakan. Ada 7. Yang pertama itu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat tulang rawan, jaringan tulang, kemudian ada darah, kemudian getah bening dan jaringan lemak. Ya, beri tepuk tangan untuk Hanif dan Yuni. Nah, jadi sudah jelas ya materi hari ini tentang jaringan hewan. Ya Bu. Jadi ibu minta kalian untuk belajar tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, minggu depan ibu akan adakan kuis lagi tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Jadi sebelumnya kalian harus belajar dulu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Ibu minta kalian tetap belajar dan semangat untuk belajar ya. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.